Tapi Rifki sungguh tidak tahu kenapa itu memanggil ini. Ada apa ya? Iya, baik. Jadi tadi ibu mendapatkan suatu laporan dari rumah kalau Rifki itu tidak melaksanakan piket pagi-pagi. Ya, betul atau tidak? Betul. Betul. Ya, Rifki tidak melaksanakan piket pagi-pagi itu merupakan perbuatan yang baik. Tidak. Tidak. Rifki merasa tidak baik. Ya, benar. Itu memang perbuatan yang tidak baik karena kita sudah membuat suatu jadwal piket. Gimana kalau jadwal piket itu sudah terbentuk, maka setiap siswa yang bertugas itu wajib untuk melaksanakan piket. Nah, karena Rifki tidak melaksanakan piket, hanya aku ingin bertemu dengan Rifki, bertanya secara langsung kepada Rifki. Ya, kalau Rifki mengaku itu perbuatan yang tidak benar, ya itu pun juga pernah melakukan hal yang tidak benar. Setiap orang itu pasti pernah melakukan perbuatan yang salah atau tidak benar, kan seperti itu. Tetapi pasti ada alasannya. Nah, sekarang ibu tanya, apa alasan Rifki tidak melaksanakan piket tadi pagi? Alasan saya sebenarnya dia udah berangkat pagi, tetapi kemudian dia teman untuk kumpul membahas turnamen futsal yang mau dilaksanakan pada hari Sabtu besok itu di bawah. Oke, di bawah. Dan itu harus dilakukan tadi pagi. Iya, Kenapa? karena biar sebelum pelajaran itu, biar tidak mengganggu pelajaran. Lain kali kalau emang seperti itu, Rifki bisa bilang kepada teman-temannya yang piket, ya kan, sehingga teman-teman tidak berpikiran kalau Rifki itu dengan sengaja melakukan hal seperti itu. Nah, karena Rifki sudah mengakui, dan Rifki tahu tidak kalau itu merupakan suatu keyakinan kelas yang ada di kelas kita. Tahu. Apa? Selalu bertanggung jawab. Iya, selalu bertanggung jawab. Pertama-tama saya ingin meminta maaf, dan kedua saya tidak akan mengulanginya lagi, Bu. Dan kemudian saya akan lebih bertanggung jawab dalam menjalankan tugas dan kewajiban saya. Baik, terima kasih ya Rifki. Berarti Rifki tahu betul ya rasa tanggung jawab itu harus dilaksanakan dan ada pada diri siapapun itu. Nah, jadi mulai hari ini nanti diperbaiki ya, kalau lebih bertanggung jawab lagi, dan ibu minta tetap besok melakukan piket seperti jadwal yang ada ya. Ya baik, terima kasih ya Mas Rifki. Tadi Mas Rifki sudah menyampaikan kepada ibu ya kan mengenai rasa tanggung jawab dan apa namanya hal yang sudah tidak dilakukan, dan Mas Rifki juga sudah mengakui itu untuk lebih bertanggung jawab lagi. Terus setelah kita ngobrol seperti ini ya kan, Mas Rifki sudah mau menemui ibu sendiri, kemudian sudah mau terbuka sama ibu. Perasaan apa sekarang yang Mas Rifki alami? Jadi awalnya takut, Bu, karena dipanggil ada apa ya. Nah, kemudian setelah sampai sini dan berbincang dengan Bu Asmina, saya merasa lega karena mengetahui kesalahan saya dan bisa meminta maaf langsung, Bu. Iya, karena sebenarnya ibu juga yakin nggak mungkin kalau Rifki itu dengan sengaja, karena kan selama ini sebagai wali kelasnya Mas Rifki kan ibu tahu kalau Mas Rifki itu rajin, kemudian setiap tugas yang ibu berikan itu juga pasti dilaksanakan dengan baik, jadi tanggung jawabnya itu pasti ada. Makanya kok sampai tidak melaksanakan piket itu kenapa kan gitu kan. Dan setelah menyampaikan alasan itu jadi ibu juga jadi tahu ya, karena setiap orang ternyata tidak selalu melakukan hal yang benar gitu kan, terkadang ada salahnya juga. Saya pribadi kan juga seperti itu, jadi saya lebih plong ya, saya juga jadi lega ternyata tidak ada masalah yang masalah yang terlalu berat lah maksudnya, sehingga kamu sengaja tadi untuk melanggar. Ternyata memang ada urusan yang lain gitu. Jadi sudah lega ya untuk perasaannya ya. Sudah tidak ada unek-unek lagi yang ingin disampaikan? Tidak ada ya. Nah, terima kasih, itu aja dari ibu ya. Terima kasih. Terus setelah kita ngobrol seperti ini ya, awalnya takut, Bu, karena dipanggil ada apa ya. Nah, kemudian setelah sampai sini dan berbincang dengan Bu Asmina, saya merasa lega karena mengetahui kesalahan saya dan bisa meminta maaf langsung, Bu. Iya, karena sebenarnya ibu juga yakin nggak mungkin kalau Rifki itu dengan sengaja, karena kan selama ini sebagai wali kelasnya Mas Rifki kan ibu tahu kalau Mas Rifki itu rajin, kemudian setiap
tugas yang ibu berikan itu juga pasti dilaksanakan dengan baik, jadi tanggung jawabnya itu pasti ada. Makanya kok sampai tidak melaksanakan piket itu kenapa kan gitu kan. Dan setelah menyampaikan alasan itu ya, jadi ibu juga jadi tahu ya, karena setiap orang ternyata tidak selalu melakukan hal yang benar gitu kan, terkadang ada salahnya juga. Saya pribadi kan juga seperti itu, jadi saya lebih plong ya, saya juga jadi lega ternyata tidak ada masalah yang masalah yang terlalu berat lah maksudnya, sehingga kamu sengaja tadi untuk melanggar. Ternyata memang ada urusan yang lain gitu. Jadi sudah lega ya untuk perasaannya ya, sudah tidak ada unek-unek lagi yang ingin disampaikan. Tidak ada ya. Nah, terima kasih, itu aja dari ibu ya. Terima kasih. Selamat pagi Bu. Pagi Farid. Ada apa ya? Katanya tadi memanggil saya. Iya, jadi istirahat ini memang ibu sengaja memanggil Farid karena tadi Farid ketika jam pelajaran fisika melakukan sesuatu hal yang tidak menyenangkan di kelas, ya atau tidak? Iya Bu. Iya, baik. Nah, terus di sini saya memanggil Farid itu ingin menanyakan kepada Farid mengenai hal itu. Farid tahu tidak hal yang dilakukan yang tidak menyenangkan yang dimaksud itu apa? Tahu. Iya, tahu. Apa Mas Farid? Saya bermain game ketika pelajaran fisika dan ada guru yang sedang menerangkan. Iya, ketika guru menjelaskan di depan kelas, kamu malah sibuk main game sendiri. Ditegur tidak oleh guru tersebut? Tidak. Tidak ditegur sama sekali. Yakin tidak ditegur? Tadi beliau menyampaikan ke saya loh ya, katanya sudah ditegur beberapa kali, tetapi Farid masih dengan sengaja melanjutkan lagi untuk main HP-nya, main games. Iya apa tidak? Sekarang jujur sama ibu. Iya, betul. Menurut Farid itu perbuatan yang benar tidak? Tidak. Tidak benar. Kenapa tidak benar? Menyepelekan guru ketika sedang menerangkan atau mengasih materi. Oke, berarti kan dengan sengaja kamu menyepelekan hal tersebut. Padahal kamu butuh pelajaran tersebut kan? Itu kan penting juga ya. Nah, jadi kamu sadar betul bahwa kamu itu dengan sengaja menyepelekan bermain HP ketika sudah ditegur berkali-kali. Nah, kamu sudah pasti tahu juga kalau itu melanggar keyakinan kelas yang sudah kita buat, ya kan? Nah, keyakinan kelas apa yang sudah kita buat yang kamu ada? Kedisiplinan dalam pembelajaran. Iya. Jadi ketika bermain game itu disiplin tidak? Tidak. Tidak. Baik, itu adalah suatu hal yang tidak disiplin. Sekarang tahu ya watak sama kayak gimana? Terus dari ketidakdisiplinan yang sudah kamu lakukan, kira-kira berapa yang ingin kamu lakukan? Saya akan meminta maaf kepada guru yang mengajar dan berjanji untuk tidak bermain game di saat semua pelajaran atau saat guru sedang menerangkan. Janji, yakin, sudah diyakini dari diri Farid sendiri untuk melakukan kedisiplinan itu. Iya. Iya, tidak hanya karena dipanggil itu ya. Ya, berarti nanti setelah ini diharapkan Farid menemui beliau, kemudian menyampaikan ya kan permohonan maaf kepada beliau adalah untuk tidak mengulangi lagi. Ya kan? Nah, kalau boleh tahu juga nih, tadi sempat ya Pak menanyakan lagi, kenapa kok kamu dengan sengaja melakukan? Saya tidak suka dengan pelajaran fisika. Kenapa aku gak suka dengan pelajarannya? Tidak paham dengan materi dan malas buat menghitung. Gak suka sama gurunya apa gak suka sama materinya? Materinya Tapi sama gurunya suka kan? Maksudnya tidak ada masalah kan? nggak ada Bu. Nggak ada, orang dulu juga enak, kan beliau juga baik. Ya, kalau kamu tidak ada masalah dengan beliaunya, dengan guru yang bersangkutan, dengan Farid, kan Farid bisa minta tolong sama temennya yang tidak paham. Maaf, minta tolong kepada temennya yang lebih paham supaya Farid nanti kan bisa melakukannya. Baik, juga nggak main itu ya. Berarti tadi sudah menyampaikan tanggapan, minta maaf setelah ini minta maaf, kemudian nanti jangan berulang lagi. Itu ya. Nah, baik, terima kasih Mas Farid tadi sudah menyampaikan ke ibu ya. Terus dari yang sudah kita obrolkan tadi ya kan, Mas Farid akhirnya mau terbuka
Bu, kenapa sampai selalu main games ya kan? Ternyata Mas Farid memang bosan dengan cara pengajarannya. Berarti nanti juga itu bisa menyampaikan sih, mungkin lain kesempatan dikasih media yang digunakan supaya nanti kamu tidak main games lagi atau teman-teman yang lain tidak terpengaruh juga untuk bermain games gitu ya. Terus setelah kita ngobrol tadi, perasaan Mas Farid gimana? Nah, yang saya rasakan setelah melakukan perbincangan dengan Bu Asmina, yang pertama saya merasa lega karena bisa jujur dan mengetahui letak kesalahan saya. Yakin jujurnya bisa lega. Lalu di awal kenapa nggak jujur?